pertanyaan di tengah jalan, silakan Anda instruksi langsung dengan cara open mic atau bisa tinggalkan pertanyaan Anda pada kolom chat gitu ya. Kita bisa langsung mendiskusikan masalah selama perkuliahan. Jadi hari ini kita akan bahas tentang drug interaction gitu ya, atau interaksi obat. Pernah dengar istilah interaksi obat? Barangkali adik-adik yang ada, silahkan saya minta pendapat. Pernah Bapak. Ya, Pernah Pak. 24 silakan untuk bisa sharing apa yang diketahui tentang interaksi obat. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Saya NIM 24 atas nama Nukemang Diantari. Jadi setahu saya tentang interaksi obat itu interaksi yang dihasilkan obat karena berinteraksi dengan substansi lain seperti makanan atau minuman atau dengan obat lain Bapak yang dapat mempengaruhi efektivitas dari obat itu sendiri sehingga menghasilkan kerja yang tidak diharapkan seperti itu Bapak. Lagi memberikan masukan lagi? Izin berpendapat Pak. Izin berpendapat Pak. Oh, siapa cowok? Cowok dulu deh. Saya Pak, NIM 55. Baik, apakah suara saya terdengar Pak? Sudah. Baik, kalau menurut saya sendiri, interaksi obat itu adalah efek samping dari obat yang ditimbulkan oleh senyawa-senyawa lain yang terdapat mungkin dari makanan, minuman, atau obat lainnya yang mungkin bisa berpengaruh terhadap efektivitas obat atau mungkin bahkan bisa menyebabkan obat itu menjadi toksik gitu. Sekian, terima kasih. Oke, ada lagi yang tadi satu lagi? Izin Pak. 51 izin 4. 4 sudah sering. 51 boleh, 51 deh. Oh ya Nasri, yuk. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Sedikit saya ingin menambahkan dari yang tadi bahwa interaksi obat itu biasanya dapat terjadi karena ada sesuatu yang kita konsumsi bersamaan atau berdekatan dengan waktu kita meminum obat seperti itu. Nah, sementara interaksi obat itu sendiri kalau secara umum itu biasanya ada 3 jenisnya, yaitu interaksi farmasetik, farmakokinetik, dan farmakodinamik seperti itu Pak. Tambahan dari saya. Terima kasih. Ada lagi pengetahuan baru tentang biofarmatika, farmakokinetik, farmakodinamik. Sudah pernah kenal istilah ini adik-adik? 3 hal ini. Menarik nih kalau kita diskusikan. Apa sih hubungannya antara interaksi obat dengan ilmu-ilmu seperti biofarmasetika, farmakokinetik, dan farmakodinamik? Atau ada yang pernah dengar konsep belajar biofarmasetika itu tentang apa sih? Kemudian farmakokinetik itu tentang apa? Kemudian farmakodinamik itu tentang apa gitu? Izin berpendapat Bapak. Kan? 4. Saya ingin berpendapat mengenai hubungan antara interaksi obat dengan farmasetik, farmakokinetik, dan farmakodinamika, Kak. Bapak. Jadi berdasarkan sumber yang saya baca itu kaitan antara interaksi obat dengan farmasetik itu di mana interaksi ini terjadi antara dua obat yang diberikan dalam waktu bersamaan yang biasanya terjadi sebelum obat tersebut dikonsumsi. Kemudian yang selanjutnya interaksi farmakokinetika. Jadi interaksi ini dapat terjadi ketika obat mempengaruhi proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi daripada obat lain. Kemudian yang terakhir hubungan interaksi obat dengan farmakodinamik, yakni interaksi yang dapat terjadi antara obat yang memiliki efek farmakologis, antagonis, dan efek samping yang hampir sama. Seperti itu Bapak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Ya, nggak usah kuliah kalau gini ya, udah tahu semua ya. Oke. Kita akan bahas lebih dalam. Kita akan ya, apa yang sudah kita diskusikan itu tolong diresapi, dicermati untuk kita bisa evaluasi level pemahaman.
Oke, we move from the first slide ya, kita akan mulai berbicara tentang change in one drug effect when administered. Samaan dengan obat dan interaksi dengan makanan, kita sering sebut istilah interaksi obat dengan makanan, atau another substance, artinya bukan makanan, bukan obat, tetapi misalkan berinteraksi langsung dengan kondisi fisiologis tubuh. Misalkan mereka dengan gastrointestinal disease, mereka dengan gangguan fungsi liver misalkan, itu akan berubah efek obat. Efek obat itu yang berubah seperti apa? Bisa jadi respon farmakologi, bisa jadi profil kinetikanya. Itu ketika berbicara di dalam aspek setelah food, drug, or another substance itu masuk ke dalam tubuh. Ya. Makanya sangat erat sekali hubungannya antara farmakodinamik. Tetapi ketika interaksi terjadi di luar tubuh sebelum di-exposure, sebelum dipaparkan oleh tubuh manusia, maka itu dikatakan terjadinya interaksi dalam aspek biofarmasi, dalam aspek formulasi gitu ya, sebelum obat itu terintake ataupun terpapar pada ini. Berubah efeknya, misalkan yang awalnya dia dalam keadaan farmaseutis merupakan parent drug dengan tingkat kemurnian 100% ya S-1, cuma ketika dia dicampur dengan obat lain dalam farmaseutis digerus misalkan ya, bisa jadi S-nya ataupun bentuk aktif obat itu tidak lagi 100% tapi turun. Bisa karena terdegradasi, bisa jadi karena inkompatibilitas atau tidak stabil campuran itu. Itu disebut dalam aspek biofarmaseutika. Itu juga bagian dari interaksi antara obat dengan obat dalam aspek farmaseutik, biofarmaseutika. Itu ya. Sehingga ketika interaksi itu sudah terjadi di aspek biofarmaseutika, bentuk sediaan itu sudah tidak lagi optimal, terintake oleh manusia ataupun diminum campuran obat itu, maka juga akan terjadi perubahan efek tadi ya, baik secara farmakokinetik maupun farmakologi. Karena kita sekarang belajarnya farmasi klinik, aspek biofarmaseutikanya bolehlah kita taruh dulu ya. Karena kalau aspek biofarmaseutika itu pendekatannya ke ilmu teknologi, industrial gitu ya. Belajar sama Pak Indra, Pak Agung, Bu Cok, Pak Jenny, Bu Dewi, tentang bagaimana sih melakukan pencampuran agar obat tersebut tetap berada pada kondisi biofarmaseutika yang bagus selama penyimpanan, selama pencampuran. Nah, itu aspek daripada formula. Ya, kalau di farmasi klinik, penekanannya adalah setelah obat itu terpapar kepada pasien, kita sebagai apoteker klinis sangat berhak ataupun sangat wajib melakukan pemantauan terapi obat, mendeteksi potensi awal dari interaksi obat ini agar pasien safety tetap kita bisa junjung tinggi keberhasilan terapi. Ya. Nah, pertanyaan sekarang, apakah drug interaction dalam aspek farmakokinetik dan farmakodinamik selalu merupakan interaksi yang merugikan? Bagaimana pendapat adik-adik? Apakah interaksi yang terjadi selalu bersifat merugikan? Apakah selalu memiliki tendensius berupa efek samping yang atau adverse drug reaction yang muncul? Nah, mana kira-kira pandangan adik? Nah, silakan langsung dibuka saja mikrofonnya, speak up langsung pelan-pelan. Ya, bisa saling tahu ya, karena kita nggak pernah ketemu di kelas, ketemunya daring itu kita akan lebih bagus. Silakan adik-adik. Kira-kira apakah selalu melulu interaksi obat itu merupakan hal yang merugikan? Izin berpendapat, Bapak. Empat lagi. Jadi menurut saya, interaksi obat ini tidak selalu menghasilkan efek yang merugikan, karena ada beberapa obat yang justru jika dia berinteraksi satu sama lain itu menghasilkan efek yang menguntungkan, seperti itu, Bapak. Ada yang menguntungkan berarti.
ada yang punya pendapat lain? Another's opinion? Silakan. Tidak. Nggak jadi. Pendapat saya sama, Pak. Nah, betul, tetapi perlu digarisbawahi. Interaksi itu sebenarnya tidak selalu akan menghasilkan efek yang buruk terhadap pasien, terhadap responden subjek gitu ya. Ada yang menguntungkan, akan tetapi harus dimonitoring dengan ketat. Efek agonisme itu bisa kita dalam tanda kutip manfaatkan interaksi yang terjadi. Ada loh sebenarnya obat-obat yang berinteraksi menghasilkan efek agonisme gitu ya, saling memperkuat efek satu dengan efek. Misalkan obat-obat golongan negatif ya, seperti apa nama itu amitriptilin misalkan dengan dopamin gitu kan ya. Dua obat ini sebenarnya berinteraksi, di mana ketika dua obat ini diberikan secara bersama-sama, maka akan memperkuat efek sedatif itu. Jadi rasa nyerinya akan menjadi cepat hilang, pasien akan menjadi lebih rileks dan hilang dari depresi. Tetapi harus dimonitoring dengan catatan bahwa dosis daripada obat ini bisa kita turunkan gitu. Karena adanya efek agonisme sama-sama kuat memperkuat satu dengan yang lain. Kita nggak perlu pakai dosis lazim lagi. Kita turunkan ke dosis terapi, tapi dikombinasi kita manfaatkan interaksi yang terjadi ini agar pertama efek yang dihasilkan menjadi 2 kali lebih kuat, respon farmakologi yang bagus, durasi yang panjang, efek samping yang bisa dikendalikan, dan jumlah obat dalam tanda kutip dosisnya bisa kita kurangi, maksudnya efisiensi gitu ya, lebih efisien secara farmakoekonomi, tidak perlu mengeluarkan banyak dana ataupun uang cost daripada pasiennya untuk kombinasi 2 obat dengan dosis besar gitu. Dengan dosis diturunkan, jumlah yang terinfeksi juga berkurang, juga akan efisien ya dari segi cost ya. Tapi memang digarisbawahi keuntungan yang dihasilkan dari interaksi obat harus dalam pengawasan seorang apoteker. Kalau tidak, lebih tinggi potensi bahaya. Memang ketika kita berbicara mapping interaksi obat, lebih banyak hal yang berbahaya, lebih banyak hal yang merugikan jikalau tidak dideteksi lebih awal dan tidak diawasi atau tidak dimonitoring oleh ahli obat. Siapa lagi kalau bukan apoteker? Nah, kenyataannya apoteker tidak selalu hadir untuk memonitoring. Ya, apoteker baru mulai berbenah gitu, mulai terjun sama pasien. Zaman saya dulu dari apoteker muda gitu ya, itu apoteker masih cenderung di belakang layar, takut ketemu pasien, tidak confident, tidak percaya diri. Padahal kemampuan saintifik. Tapi ketika ketemu sama pasien, tidak berani gitu, grogi, dan semua materi yang tadi disiapkan hilang lenyap begitu saja gitu ya. Nah, itu merupakan masalah-masalah yang kita punya. Karena memang selama di perkuliahan kita tidak pernah dididik ketemu sama pasien. Jadi untuk ketemu menganamnesis, mengasesmen pasien tidak dididik seperti itu. Tapi untung syukurnya kalian masuk di era sekarang di mana sudah mulai berubah paradigmanya. Nanti akan ada OSCE, ya akan kalian PKP saat apoteker ketemu sama pasien ini akan setidaknya bisa memaparkan secara dini kepada kalian bagaimana sih ketika ketemu sama pasien untuk bisa menghadapi masalah-masalah. Salah satunya adalah interaksi. Untuk saat ini jujur saja, interaksi obat dengan obat saja yang menjadi concern kita di lapangan. Interaksi obat dengan makanan masih less banget, masih sangat minim. Ini baru saja tingkat kalian namanya sebenarnya yang akan 2018, mungkin kalian tahu. Yang lagi skripsi, saya kasih topik untuk memberikan konsep dasar seperti apa sih interaksi obat dengan makanan itu. Tantangin bosnya dia maju ujian total ya tadi jam 9. Nah itu cukup impresif ya dalam tanda kutip, baru pertama kali ada mahasiswa yang berani nyemplung di dunia farmakologi.
farmakodinamik. Biasanya mata kuliah ini sangat ditakuti oleh mahasiswa ya. Mahasiswa itu udah keburu takut, keburu serem, dibilang angker lah mata kuliah ini. Sebenarnya mata kuliah ini tidak semenyeramkan itu, tetap menyenangkan selama memang konsep dasarnya dikuasai. Ya, masalah mahasiswa sekarang kan memang konsep dasar itu tidak bisa didapatkan dengan baik gitu ya. Nah, ditambah lagi dosennya mungkin memposisikan mahasiswa itu berada di level dia. Jadi ngomong sama mahasiswa dianggap mahasiswa itu udah berada di level yang sama dengan dosen gitu ya. Itu yang sering menjadi masalah yang saya temui ya. Jadi dosennya sudah bicara jauh di depan, sedangkan mahasiswa nggak bisa ngejar, nggak bisa catch up. Itu yang paling penting jadi pada mahasiswa. Ya, maka dari itu saya cenderung memutuskan untuk menanamkan konsep dasar lebih pelan sedikit agar kita bisa berangkat sama-sama ya. Walaupun bagi sebagai orang yang agak super dikit di kelas ini bisa meng-catch up lebih awal, tetapi saya usahakan untuk agar kita bisa sama-sama untuk jadi interaksi obat seringkali menyebabkan obat itu less efektif ya, jadi tidak semakin aksi yang terjadi bisa bersifat agonis dalam tanda kutip, saling menghilangkan respon farmakologi sehingga minum obat itu akan segera hilang di dalam sirkulasi sistemik. Ya, ini yang bisa jadi terjadi ya. Kalau yang ada di pikiran adik-adik semua pasti akan mengkauskan unexpected side effect, adverse drug reaction, increase the long term of the pharmacological effect gitu ya, maybe harmful interaction. Nah, ini memang betul terjadi seperti itu. Tetapi memang ada juga yang menyebabkan antagonis. Cenderung obat dengan obat ketika ketemu akan saling menghina. Obat dengan makanan ketemu bisa jadi obat itu tidak memiliki respon farmakologi yang baik. Sehingga kita harus benar-benar concern terhadap interaksi obat yang terjadi. Siapa sih yang lini garda terdepan untuk bisa mendeteksi lebih dini daripada interaksi obat? Tidak lain dan tidak bukan adalah kalian sebagai calon-calon dokter. Dokter tidak terlalu mendalami ini adik-adik. Lebih manis mungkin ada orang tua yang dokter tidak terlalu mereka concern terhadap potensi potensi drug interaction, baik itu drug and drug maupun food and drug interaction, itu tidak terlalu concern. Sehingga sebenarnya pasien harus di manajemen dalam teamwork sesuai dengan bidang keahlian mereka masing-masing. Ya, bisa jadi juga memanfaatkan dari mengefisiensikan dosis untuk jadi interaksi obat stigmanya, tetapi Permisi Bapak, mohon maaf Pak, suaranya putus-putus. cek sekarang jauh lebih baik. Terdengar Atau Pak. masih sama? Iya Pak, sudah terdengar Pak. Kita move lagi, kita mulai lagi. Nah, gitu ya. Jadi bisa juga menimbulkan efek yang negatif. Memang efek negatif ini lebih dominan muncul ketika interaksi antara obat dengan obat itu. Ya, atau bahkan no effect sama sekali. Oke, jadi ini beberapa drug interaction effect yang mungkin terjadi pada pasien ketika kita memberikan obat dengan obat dengan makanan, ataupun obat dengan another substance. Nah, ini ya. Jadi obat dengan obat ini yang paling sering adik-adik. Nah, praktis obat ini sudah mulai difokuskan melakukan screening resep. Mungkin ada di antara kalian yang sudah bekerja ya. Saat mulai screening resep, ini sudah mulai dipertimbangkan dalam aspek screening farmakologi. Ya, kita belajar dulu ya untuk bisa mengassessment resep itu tidak hanya dari administrasi saja, tetapi juga farmakologi dan farmakologi. Aspek daripada interaksi obat tersebut sudah mulai dipertimbangkan dalam anamnesis resep di
substansi farmakologi ya. Yang belum itu ini masih minimal banget nih, interaksi obat dengan makanan. Karena apa? Jarang. Literatur itu masih sangat minim. Kenapa? Karena sangat kompleks bentuk interaksi yang terjadi. Ya, paling makanan-makanan yang sudah pernah dilaporkan menghasilkan efek negatif dari interaksi obat itu yang diekspos. Contoh misalkan obat golongan CCB dengan grapefruit. Grapefruit ini jenis jeruk, tetapi dari kategori jeruk Bali itu loh, kayak jeruk orang Bali bilang. Nah, itu memang adanya interaksi signifikan dalam aspek first pass metabolismnya. Atau misalkan interaksi antara obat golongan ACE inhibitor anti hipertensi dengan pisang Ambon gitu. Pisang Ambon itu kan tinggi potasium ya, tinggi kalium. Ditambah dengan obat ACE inhibitor yang akan menghasilkan juga side effect berupa hiperkalemia. Nah, ini juga merupakan efek interaksi agonisme yang terjadi yang memang sangat jarang sekali diekspos. Ya, nah ini masih minimal banget. Sehingga kedepannya saya memiliki cita-cita untuk bisa membuatkan juga food and drug interaction handbook yang benar-benar so complete drug and drug. Ya, kalau kalian ngecek di Lexicon, di Netscape, Drug Information Handbook, itu Stockley lagi ya, itu drug and drug sudah komprehensif, sudah benar-benar kompleks, sudah benar-benar lengkap, detail banget ya, farmakokinetik, farmakodinamik, gitu. Sudah ada seperti apa bentuk interaksi yang terjadi, potensi berbahayanya itu sudah lengkap ya, drug masih belum ya. Nah, ini nanti akan sedikit saya singgung seperti apa gambaran interaksi obat. Kemudian ada juga interaksi antara obat dengan kondisi fisiologis ataupun kondisi patogenesis daripada pasien. Pasien dengan problem kesehatan dengan hipertensi juga bisa berinteraksi ya. Obat berinteraksi dengan gastrointestinal disease. Obat berinteraksi dengan kardiovaskular dan lain sebagainya. Jadi memang obat itu pun bisa berinteraksi dengan kondisi fisiologis yang tidak normal. Kita bahas ini. Mulai dari interaksi obat dengan obat ya. Farmakokinetik, farmakodinamik. Kenapa biofarmastika tidak saya angkat? Karena sekali lagi itu ranah obat terintake pada pasien. Karena tujuannya adalah menjunjung tinggi pasien safety, gitu ya. Jadi ketika berbicara interaksi obat, ilmu farmakokimia dan Suaranya putus, Bapak. Ya, berarti ini. Bentar ya, saya mute dulu ya. Cek sekarang gimana, Dik? Masih sama? Sudah mulai lebih lancar. Better, Pak. Sudah, Bapak. Lebih lancar, Pak. Ketika ada masalah tolong interupsi lagi ya. Saya nggak paham serius, nggak paham. Ya, semua saya optimize, koneksi juga sudah saya switch. Kalau ada masalah nanti tolong dibuat lagi ya. Kita teruskan. Sampai mana tadi ya? Sampai farmakokinetik, farmakodinamik ya. Jadi interaksi obat dengan obat ini yang memang paling banyak literaturnya, paling banyak menimbulkan permasalahan ya.
Dan juga literatur supportnya sudah banyak. Sehingga ilmu ini tinggal diaplikasikan saja adik-adik. Ya, kalian sebagai apoteker sudah ditunjang oleh literatur yang banyak. Sekarang sudah kuliah konsep. Tinggal mengaplikasikan saja nanti kepada pasien interaksi obat dengan obat yang terjadi. Ya, jadi apa saja sih yang harus kalian miliki? Skill yang dimiliki untuk bisa mendeteksi lebih awal terjadinya interaksi obat ini. Ilmu farmakokinetik, farmakodinamik. Ilmu farmakokinetik itu ngomongin bagaimana sih nasib obat mulai dari dia diabsorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Sedangkan farmakodinamik ngomongin bagaimana obat itu berinteraksi dengan reseptor, bagaimana obat itu menduduki reseptor-reseptornya sehingga muncul respon farmakologi. Ya, seberapa kuat ikatannya, seberapa lama dia berikat, apakah dia terhambat untuk terikat dengan reseptor, seperti apa hubungan antara jumlah obat ataupun dosis dengan respon farmakologi. Itu ngomongin farmakodinamik. Ketika berbicara interaksi obat dengan obat, tidak hanya tidak hanya gini maksudnya, tidak hanya di salah satu saja ya, dalam artian farmakokinetik saja atau farmakodinamik saja tidak, tetapi bisa terjadi secara simultan. Bisa terjadi di absorpsi dan distribusi secara sekaligus, absorpsi dengan metabolisme secara sekaligus, atau absorpsi dengan farmakodinamik sekaligus. Bisa terjadi seperti itu. Ya, atau hanya terjadi di absorpsi, tidak terjadi di ekskresi, bisa jadi seperti itu. Maka dari itu kita identifikasi sebenarnya bentuk interaksi obat dengan obat terjadi itu di mana sih sebenarnya. Kita akan mulai dari yang farmakokinetik. Farmakokinetik ngomongin absorpsi, distribusi, metabolisme. Saya jelaskan, sudah sering banget jelaskan. Jadi mungkin adik-adik sudah pernah mendengar parameter farmakokinetik ya? Parameter farmakokinetik itu ngomongin parameter farmakokinetik apa saja itu? Absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi, Pak. Parameter kita breakdown lagi. Misalkan absorpsi ada parameter apa di situ? Bioavailabilitas misalkan. Itu salah satu parameter farmakokinetik. Apalagi perlu diabsorpsi. Di distribusi apa, di metabolisme apa, di ekskresi apa. Sudah dapat farmakokinetik ya mungkin ya kalian ya? Atau sedang running sekarang nih farmakokinetik? Sudah dapat di semester lalu, Pak. Oh, apalagi sudah dapat semester lalu lulus semua toh? Ada yang dapat A nih, yang dapat A tolong dong. Farmakokinetiknya dapat A kemarin di transkrip. Parameter farmakokinetik. Yang ngajar siapa nih? Kemarin Pak Jenny masih ya? Pak Indra udah masuk kemarin. Bang Ucok. Bang Bu Ayu, Bu Ayu maksudnya. Nggak ada dapat A ya kemarin ya? Ada dong harusnya. Parameter farmakokinetik mungkin pendengar KA, KE, setengah eliminasi, kelihatan gitu tuh ya namanya parameter farmakokinetik. Ya, jadi ngomongin ADME, ngomongin farmakokinetik itu tidak jauh-jauh parameternya, parameter yang akan memberikan gambaran kinetika. Namanya juga kinetika kan, jadi kan bergerak. Kinetika kan ada pergerakan, setelah dari absorpsi ke distribusi ada bergerak nih. Proses pelepasan obat untuk bisa diserap itu laju gitu deh. Ya, ada kinetikanya, bergerak dia dari saluran cerna menuju ke sirkulasi sistemik untuk didistribusikan. Itu pergerakan tuh. Distribusi juga bergerak untuk menuju ke liver di metabolisme. Bergerak juga kan? Dari metabolisme bergerak lagi ke ekskresi untuk dibuang senyawa metabolisme. Itu pergerakan juga. Mulai dari di renal dibuang melalui urin, pergerakan juga. Makanya pergerakan obat semua ini bisa diilustrasikan, bisa digambarkan dengan kinetika reaksi. Makanya dikatakan farmakokinetik, ada kinetikanya gitu, ada pergerakan. Nah, mulai dari absorpsi nih. Karena kita ngomongin interaksi obat, kan bisa saja kan interaksi itu terjadi di fase absorpsi. Ketika dua obat terintake bersama-sama, interaksi itu terjadi di lambung ataupun di saluran gastrointestinal, bisa kan? Atau ada juga tipe obat-obat walaupun diberikan secara bersamaan tidak akan ada masalah di absorpsi,
tetapi dia akan mulai bermasalah di metabolisme. Ada seperti itu. Ya, jadi nanti solusinya untuk memberikan rekomendasi kepada pasien, interaksi obat tidak melulu, tidak boleh diberikan bersamaan. Tidak selalu seperti itu. Obat-obat ini nggak boleh diberikan bersamaan, diberikan gap. Nah, itu hanya berlaku untuk obat-obat yang berinteraksi pada fase absorpsi saja. Kalau fase ekskresi yang terjadi ya nggak masalah diberikan bersamaan. Mungkin yang masalah adalah pengaturan dosis, pengaturan frekuensi pemberiannya. Nah gitu loh maksudnya ya, sudah mulai ada gambaran ya bahwa memberikan jeda pemberian obat tidak satu-satunya cara untuk menghindari interaksi obat itu. Makanya parameter farmakokinetik itu penting sekali kalian untuk tahu. Ya, jadi mulai dari absorpsi. Jadi ada parameter kinetik yang namanya bioavailability. F fraksi terabsorpsi. Dan ada yang namanya konstanta laju absorpsi. Ada yang namanya onset. Mulai dari obat itu diabsorpsi sampai konsentrasi plasma maksimum yang menandakan bahwa seluruh obat sudah terserap sempurna di saluran cerna. Atau semua obat yang aktif sudah berhasil masuk ke sistemik itu Cmax, plasma maksimum, dan terakhir Tmax, waktu yang dibutuhkan obat mulai dia nyampe lambung sampai dia menghasilkan konsentrasi plasma maksimum namanya Tmax. Semua parameter ini adanya di absorpsi gastrointestinal. Contoh interaksi yang terjadi pada fase absorpsi adalah ranitidin dengan ketoconazole. Ranitidin tahu obat apa, adik-adik? Untuk Tahu Bapak. TB, Pak. Obat apa? Izin menjawab Bapak. Video, enggak. Baik Bapak, untuk ranitidin itu merupakan H2 blocker, jadi dia bekerja pada lambung untuk menekan produksi dari asam klorida Bapak. Terima kasih. Great tool. Ranitidin itu adalah obat MAH. Ya, dia itu menghambat reseptor H2 blocker. Namanya juga blocker H2. Reseptor H2 di sel parietal itu dihambat, di mana reseptor H2 adalah salah satu reseptor yang bekerja atau berkontribusi untuk menghasilkan asam klorida. Ya, dia yang berkontribusi mengambil hidrogen dari karbonat. Kita ingat ya, fisiologi seperti apa sih cairan lambung itu diproduksi gitu ya. Jadi ada 3 reseptor ya, ada muskarinik, ada H2, satu lagi gastrin namanya. 3 reseptor ini yang berkontribusi untuk bisa menstimulasi asam lambung. Ranitidin adalah salah satu obat yang hanya menghambat satu dari 3 reseptor. Makanya nggak terlalu kuat ini ya. Ranitidin ini adalah obat mah levelnya moderat, tidak yang super, yang high efficacy itu adalah yang PPI ya, proton pump inhibitor seperti omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, gitu-gitu ya. Kalau kita konazol apa? Izin menjawab, Pak. Jamur, Pak. Obat jamur. Konazol itu adalah anti jamur ya. Ketika obat ini diberikan secara bersama-sama, maka akan mengalami gangguan disolusi dan difusi obat. Perubahan pH mengganggu disolusi dan difusi obat. Coba direnungkan dulu. Interaksi yang terjadi ini seperti apa sih? Ada yang bisa menjelaskan nggak dari pemahaman kalian? Di slide saya ini sudah mulai muncul perubahan pH mengganggu disolusi dan difusi obat. Ranitidin plus ketoconazole akan menghasilkan interaksi seperti itu. Sekarang mulai menginterpretasikan apa yang dimaksud dengan yang ada di slide saya. Ketoconazole dengan ranitidin begitu. Boleh kalian sambil buka-buka manuskripnya, leksikon coba dicek, gitu. Cari aja interaction checker, nggak kurang itu ya. Cari terus ketik ketoconazole, ketik ranitidin, ada penjelasan.
yang mana akan mengalami perubahan difusi dan disolusi. Belum ketemu? Tadi gini ceritanya. Udah gak ada yang ketemu. Apa yang speed tadi? Izin menjawab, Bapak. Ya silakan, Pak. Jadi berdasarkan sumber yang saya peroleh, jadi cara kerja ketokonazol ini dia memerlukan keasaman lambung untuk pelarutan dan penyerapan obat, sehingga jika berinteraksi dengan ranitidin yang notabene menghambat H2, tentu akan ranitidin ini mengalami penurunan absorpsi, Bapak. Oke, ini miss sedikit saja, udah betul banget penjelasan awalnya, cuma ada miss sedikit nih yang tadi. Izin menambahkan, Pak. Ya, silakan. Disempurnakan yuk Julio dulu baru ya nanti setelah itu ya. Baik, Pak. Jadi sudah benar sebenarnya yang disampaikan dia tadi, Pak. Tapi tadi terbalik dia untuk terganggu absorpsinya itu ketokonazol karena seperti yang dia katakan tadi, jika pH-nya itu berubah maka ketokonazol yang berubah nanti bagaimana farmakokinetiknya. Begitu, Bapak. Terima kasih. Ya, betul ya. Ada seputar sama Dewa Julio. Ada lagi yuk yang lagi yang mau nambahkan. Cukup? Ya, oke. Sudah disempurnakan ya? Ya, silakan ya yang. Iya Pak, mungkin tadi dari teman-teman juga sudah jelas gitu, tapi di sini saya izin menambahkan berdasarkan yang saya juga sempat cari tadi. Jadi kalau misalnya ranitidin benar-benar harus tetap dikonsumsi bersamaan dengan ketokonazol itu ada sumber yang mengatakan bahwa ranitidin itu sebaiknya diminum 2 jam atau lebih sebelum mengkonsumsi ketokonazol seperti itu Pak. Karena si ranitidin itu sendiri dapat mengurangi penyerapan ketokonazol. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Terima kasih. Iya, betul. Nah, sekarang ini yang saya maksud dengan literasi data. Jadi adik-adik semua di sini mencari data bisa dapat ketemu perubahan pH, interaksi ranitidin ketokonazol terjadi perubahan pH mengganggu disolusi dan difusi obat. Ketemu nih data seperti ini, bisa mencari, bisa, tetapi tidak bisa menginterpretasikan apa yang dimaksud dengan interaksi ini gitu loh. Ini artinya kalian tidak memiliki kemampuan literasi data. Ini yang lagi minimal banget ya. Tidak hanya di level mahasiswa, tapi di level anak-anak SD pun sejak COVID ini drop banget ya. Kemampuan literasinya. Dia bisa baca lancar, tapi dia tidak memahami apa yang menjadi konteks dalam bacaan itu. Kalau mahasiswa levelnya mulai dari mencari, ketemu interaksi yang terjadi itu seperti ini, tapi tidak paham seperti apa. Makanya saya stimulasi Anda untuk bisa memahami apa yang menjadi konteks dalam slide saya ini gitu. Ternyata berhasil, ternyata ini yang saya maksud. Ya, jadi ranitidin ini kan obat yang akan meningkatkan pH. Dia menghambat produksi asam lambung, HCl-nya itu diblok, produksi HCl menurun, berarti kan pH lambung yang 1 sama 2 sangat asam itu ya, atau asam kuat itu akan bergeser pH-nya menjadi 4 atau 5. Ini sudah mulai terjadinya peningkatan pH. Ya, dia menuju ke arah netral gitu. Nah, sedangkan ketokonazol membutuhkan kondisi asam untuk bisa terdisolusi dan terdifusi secara optimal agar menghasilkan bioavailabilitas yang optimum juga. Secara stabilitas dan kompatibilitas dia akan sangat bagus banget pelepasannya ketika dalam kondisi asam kuat gitu. Nah, ranitidin ini akan mempengaruhi suasana pH nih yang dengan perubahan pH oleh ranitidin ini mengakibatkan ketokonazol tidak akan maksimal di absorpsinya.
Sehingga dari sini ketemu solusi. Bagaimana solusinya? Biarkan setengah daripada ranitidin lewat dulu 2 jam atau 3 jam. Atau ketokonazolnya terintake lebih dahulu. Baru setelah ketokonazol tersebut terserap sempurna, berapa jam onsetnya atau berapa jam Cmax-nya. Makanya parameter farmakologi itu penting kan kalian tahu pada interaksi obat ini. Ketokonazol Cmax-nya adalah 2 jam. Berarti 2 jam setelah ketokonazol itu masuk, ranitidin baru boleh mengintervensi, baru boleh masuk. Ini akan membuat aman jadinya gitu. Sehingga solusi-solusi mengatasi interaksi ini akan didapatkan ketika Anda menguasai parameter ini. Ya, sedangkan ranitidin tidak berimpact. Karena dia kan kerjanya meningkatkan asam lambung, dia nggak akan berimpact terhadap ketokonazol. Ketokonazolnya akan berimpact karena terjadinya perubahan suasana pH di saluran gastrointestinal. Itu loh yang menjadi titik kritis dalam interaksi pada fase absorpsi ini. Ya, jadi ketika keduanya sudah berada di sistemik, ya nggak ada interaksi di distribusi, dia nggak masalah. Ketika ketokonazol sudah berhasil ya masuk ke sirkulasi sistemik ya, ketemu ranitidin lagi di sistemik ya nggak ada interaksi, distribusi nggak ada masalah, metabolisme dia jalan sendiri-sendiri, ekskresi ya normal-normal saja. Yang menjadi masalah adalah ketokonazol ini keberatan kalau si ranitidin ini bekerja dengan cara meningkatkan kondisi keasaman lambung yang mengakibatkan dia sulit untuk menjadi larut gitu, sulit mendisolusikan dan mendifusikan dirinya agar bisa terserap sempurna. Gitu. Ya, that's the point. Another konteks lagi yang akan saya kasih. Ada interaksi antara ciprofloxacin dengan suplementasi kalsium. Apa yang terjadi pembentukan kompleks tidak larut atau larut? Kalau ini seperti apa kira-kira penjelasannya? Ada yang bisa memberikan lagi penjelasan? Atau kalau ada yang mau nanya, duduk boleh. Bentuk kompleks tidak larut atau kelat, contohnya ciprofloxacin dan kalsium. Ini sama-sama masih di aspek absorpsi. Ini masih terjadi interaksi pada fase absorpsi. Dalam kinetika ada ADME. Jadi absorpsi kita bahas, distribusi kita bahas, metabolisme kita bahas. Satu persatu. Sebentar ya, saya harus rilis ini dulu. Ini lagi UTS ya, saya harus rilis soal ujian dulu sebentar. Sambil dipelajari ya. Kalsium ini suplementasi, bisa kalsium karbonat, bisa kalsium oksalat, bisa kalsium fosfat, macam-macam. Kalsium karbonas boleh, kalsium glukonas boleh, berarti ada kalsium. Izin berpendapat, Bapak. Silakan. Jadi si ciprofloxacin ini kan antibiotik. Bekerjanya ini dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam penyerapan kalsium. Nah, jika dikombinasikan dengan kalsium, tentu saja kalsiumnya tidak akan terserap secara maksimal dalam tubuh karena interaksi dengan ciprofloxacin. Oleh karena itu disarankan ciprofloxacin ini diminum 2-6 jam sesudah kita mengonsumsi kalsium seperti itu, Bapak. Mohon maaf jika ada kesalahan, Pak. Oke. Sudah praktikum titrasi sudah ya, Dea? Ini analisis ya. Sudah ya, Dea? Kelas ya? Titrasi? Belum. Ini analisis apa analisis farmasi itu? Titrasi itu. Bolak-balik ya. Penetapan kadar ini belum ya? Masa belum?
Kalau belum, wajar, nggak tahu ya. Jadi gini, ada yang namanya agen chelating agent ataupun agen-agen pengkelat gitu ya. Seperti EDTA, aluminium, kalsium, itu agen-agen pengkelat. Artinya ketika dia bereaksi dengan agen pengkelat ini, semua komponen chemical itu bisa dibuat tidak larut, mengendap presipitasi langsung. Nah, ada itu secara teoretikal di kimia belajar ya. Ada struktur-struktur senyawa, cincin bensena gitu ya, pokoknya yang masih memiliki rantai karbon yang bebas itu masih bisa berikatan dengan kalsium, pasti membentuk kompleks tidak larut. Nah, pada konteks ini, kalsium ini chelating agent adik-adik, atau agen pengkelat. Apapun yang diberikan bersama dengan kalsium, yang nggak cuma cipro, semua obat yang mengandung unsur cincin bensennya, dan ada rantai karbon yang masih tidak berikatan ya, maksudnya masih ada elektron bebasnya, itu bisa dikelat sama si agen-agen ini ya, aluminium, magnesium, kalsium, pokoknya ion-ion logam tuh loh. Itu bisa dibuat chelating agent dia. Konteks sama dengan ini ya. Kalsium ketika dia diberikan bersama dengan ciprofloxacin, kalsium ini yang akan membuat ciprofloxacin ini berada dalam bentuk kelat. Kelat itu adalah kompleks tidak larut, ngendap gitu loh. Endapan putih di bawah. Sehingga sebenarnya ciprofloxacin yang dirugikan dengan kehadiran chelating agent ini. Ya, kalsium jelas akan berikatan dengan ciprofloxacin mengakibatkan kompleks tidak larut. Konsentrasi kalsium pun yang terserap akan turun juga. Kenapa? Karena dia sudah bergandengan dengan kalsium gitu. Ya, jadi dua-duanya berimpact. Ciprofloxacinnya sebagai antibiotik tidak akan menghasilkan efek daripada antibiotik atau membunuh bakteri penginfeksi dengan maksimal karena dia dibuat tidak larut dan tidak bisa terserap di saluran cerna. Begitu juga dengan kalsium. Kalsium sudah membentuk kompleks atau berikatan dengan ciprofloxacin mengakibatkan kadar kalsium itu turun juga absorpsinya sehingga dua-duanya dirugikan. Caranya gimana? Diberikan jarak betul ya. Jadi sebenarnya interaksi yang terjadi tidak hanya di saluran cerna saja, tetapi di distribusi ini terjadi juga ada. Ya, contoh ciprofloxacin ini kan ada dalam bentuk parenteral ya. Dia tuh diberikan melalui rute intravena. Ada juga infus kalsium glukonas namanya untuk mengkoreksi elektrolit dan tris elemen. Ketika hiperkalsemia diberikan injeksi kalsium ditemukan presipitasi adik-adik di distribusi. Ada pembentukan kompleks tidak larut loh ternyata. Nah, ini juga menggambarkan bahwa kalsium ini tidak hanya menyebabkan kompleks tidak larut di saluran cerna, tapi dia bisa terjadi dimanapun. Ketika agen pengkelat ini ketemu sama antibiotik golongan quinolone, itu pasti akan membentuk presipitasi. Mau di distribusi, mau di eliminasi, ataupun di metabolisme, itu ada potensinya untuk mengalami pembentukan kompleks tidak larut. Memang tidak merugikan, tidak akan muncul adverse drug reaction, tidak ya. Cuman kan efek obatnya menjadi hilang. Rugi minum obat, rugi beli ciprofloxacin mahal-mahal, kalsium mahal-mahal, tidak berefek sama sekali ya, langsung dibuang melalui feses jadi dapat itu gitu. Nah, ini salah satu contoh perubahan-perubahan absorpsi pada gastrointestinal akibat adanya interaksi obat. Sehingga interaksi ini harusnya dihindari sih. Karena chelating agent ini sedapat mungkin tidak boleh ketemu sama yang memiliki struktur-struktur sama seperti antibiotika golongan quinolone. Hindari dulu. Kalau memang harus diberikan secara bersamaan, ya memang jarak ataupun intik pemberian ini harus dikontrol ataupun tidak. Ya, ini absorpsi adik-adik. Yang beberapa example lagi ya, interaksi obat dengan obat pada gastrointestinal ya, bisa dicek. Nah, ini contoh-contoh. Ini ya. Ranitidin ketoconazole, pemberian ketoconazole alone itu akan terus ada ranitidin. Aduh, pur banget nih absorpsi ketoconazole nih. Ya. Pada
jalur distribusi. Mungkin adik-adik di sini sudah memiliki pemahaman ya distribusi yang dimaksud dalam farmakokinetik. Pemahaman Anda itu seperti apa sih? Apa yang kira-kira menjadi titik kritis ketika kita berbicara farmakokinetik ke distribusi? Ketika obat sudah berhasil masuk ke sirkulasi sistemik ya, sudah mulai masuk ke peredaran darah. Apa yang menjadi hambatan rintangannya dia untuk kemungkinan dia menjadi tidak berefek, kemungkinan dia akan memiliki efek yang sangat kuat gitu. Dari pemahaman Anda selama kuliah semester kemarin ini, Pak? Izin berpendapat, Pak. Ya, silakan gitu. Baik, Bapak. Jadi, seperti yang sebelumnya sudah diberikan di semester lalu, apa yang kira-kira mempengaruhi di sini itu, dari yang saya catat itu adalah sifat lipofilik atau lipofobik dari obat itu. Setelah itu ada blood flow dari darah. Kalau ke otak itu dia blood flow-nya tentu akan lebih tinggi daripada jaringan lain. Setelah itu ada permeabilitas kapiler. Setelah itu ada distribution volume dari obatnya. Selanjutnya ada protein plasma binding. Di sini untuk protein plasma binding ini contoh yang saya catat itu ada kemampuan obat untuk berikatan dengan albumin seperti itu, Bapak. Kira-kira. Bagus. Ininya cuman secara konsep kira-kira paham nggak sih protein binding, volume distribusi yang gitu-gitu dipahami nggak konsepnya? Atau hanya sekedar lewat gitu aja ya? Ini saya nggak bisa Pak, jadi saya menambahkan. Jadi ketika obat misalkan dia untuk dari yang pertama untuk yang lipofile, ketika obat itu nanti sifat dia bersifat bagus lipofiliknya, maka dia akan terdistribusi dengan baik. Kemudian untuk ketika blood flow itu, ketika obat tersebut mampu untuk menembus barrier otak atau blood-brain barrier itu, maka dia mampu mencapai otak atau mungkin kalau kita lihat dari efek sampingnya bisa dia terakumulasi nanti di otak obat tersebut. Selain itu, karena di blood flow juga kita ketahui ke jaringan aliran darahnya rendah, maka kita dapat mempertimbangkan apakah obat ini dia mampu menembus saudara otak apa tidak. Kalau dia tidak dapat menembus saudara otak, berarti dia akan bisa terdistribusi ke jaringan lain. Selanjutnya untuk permeabilitas kapiler, di sana untuk liver itu lebih tinggi dari organ-organ lainnya. Sehingga obat itu mungkin saja dia akan mudah masuk ke dalam liver atau hati untuk akhirnya dapat termetabolisme. Selanjutnya saya juga mencatat untuk distribution volume di sini itu kan menyatakan bahwa jumlah obat dalam tubuh dibagi dari konsentrasi obat dalam plasma, mungkin dalam protein dalam tubuh itu. Jadi ketika distribution volume itu tinggi, maka obat yang berikatan dengan plasma atau protein-protein lain itu kecil, jadi dia akan mudah untuk terdistribusi. Dan yang terakhir kemampuan obat tersebut untuk berikatan dengan albumin tadi. Jika dia kuat berikatan dengan albumin, berarti dia mungkin saja malah terbawa dengan albuminnya tidak menuju ke reseptornya. Mungkin seperti itu, Bapak, yang saya pahami. Yang lain memiliki pemahaman yang sama seperti Julia? Atau malah nggak paham? Oke, betul ya. Jadi gini konsep sederhananya. Ketika obat itu sudah mulai berhasil masuk ke sirkulasi sistemik dalam kondisi yang tidak berubah, dalam kondisi
Pertama, lipofilisitasnya betul akan mempengaruhi perfusi daripada obat itu ke reseptor. Semakin lipofil obat itu, maka dia akan semakin mudah untuk menuju reseptor di periferal, di jaringan, dan dia itu akan stay di situ dalam waktu yang lebih lama. Ya, dia stay dalam waktu yang lebih lama di jaringan karena tubuh kita itu memang lebih banyak komponen yang lipofilik dibandingkan dengan komponennya hidrofil. Dia akan terikat di dalam reseptor lebih panjang. Semakin lipofil suatu obat itu, maka semakin besar volume distribusi. Karena memang terlihat obat itu menempel pada reseptor. Konsepnya gini adik-adik, ketika kita berbicara volume distribusi, sebenarnya kan untuk mengukur respon farmakologi, kita tuh harus mengukur sebenarnya berapa sih jumlah obat yang berikatan dengan reseptor. Itu sebenarnya. Berapa sih konsentrasi obat yang ada di dalam reseptor, yang berikatan dengan reseptor, kan itu sebenarnya yang diukur. Tapi apakah bisa kita mengukur berapa sih jumlah obat di dalam reseptor in real time? Nggak bisa. Sudah saya sampaikan kayaknya sama kalian ya. Nggak bisa adik-adik. Tapi dari beberapa research menyebutkan adanya kondisi equilibrium namanya. Di mana konsentrasi obat yang beredar di sirkulasi sistemik itu sudah memproyeksikan, sudah menggambarkan jumlah obat yang ada di reseptor. Sehingga untuk selanjutnya, kadar obat di dalam darah atau di sistem itu yang dijadikan acuan. Bahwa sekian loh obat yang sama sedang berikatan dengan reseptor. Makanya in the next, kita akan memakai konsentrasi plasma obat dalam plasma yang dihitung. Ya, lipofilisitas itu akan memiliki volume distribusi yang besar, seolah-olah obat itu menghilang langsung di sistem itu ya, sebenarnya dia berikatan di reseptornya di kompartemen 2. Kalau kalian mungkin pernah mendengar model farmakokinetik, ada kompartemen 2, ada kompartemen 3. Kompartemen 2 itu menggambarkan dia sedang berikatan dengan reseptor yang ada di jaringan. Semakin lipofil obat itu, maka dia tidak akan mungkin mengikuti model kompartemen 1. Pasti akan semakin banyak kompartemennya. Apalagi sampai tembus blood-brain barrier, misalnya itu kompartemen 3 nanti. Ya, mungkin nggak kalian pernah melihat lebih detail lagi. Obat yang sudah berada di kompartemen 2 kan tidak langsung diekskresikan. Kalau kalian lihat pola modelnya ya, dari kompartemen 2 akan kembali lagi ke kompartemen sentral untuk diekspresikan. Gitu. Nah, ini menggambarkan bahwa ikatan obat dengan reseptor jaringan itu akan terlepas, tidak irreversible. Itu irreversible akan terlepas, dia akan kembali ke sirkulasi sistemik untuk melalui proses selanjutnya, yaitu metabolisme dan ekspresi. Ya, lipofilisitas adalah salah satu parameter penting yang berkorelasi dengan volume distribusi. Apalagi yang mempengaruhi volume distribusi? Ikatan obat dengan protein. Nah, ini yang menjadi concern kita untuk interaksi obat. Interaksi obat dengan protein, interaksi obat pada fase distribusi. Obat yang telah masuk ke sirkulasi sistemik itu akan ketemu sama protein plasma yang paling besar namanya albumin. Albumin ini selalu bersirkulasi di seluruh tubuh, di sistemik ya. Apa sih peranan albumin ini dalam darah? Dia itu mempertahankan tekanan on-contact pembuluh darah. Apa itu tekanan on-contact, Pak? Jadi vaskuler kita itu atau pembuluh darah kita itu kan banyak sekali mengandung cairannya. Ada cairan plasma, ada serumnya, ada sel-sel darah merah. Itu kok nggak rembes sih, nggak bocor? Padahal kan sel darah, dinding-dinding pembuluh darah kita itu tersusun atas sel-sel seperti ini. Ya, namanya sel-sel endotelium. Endoteliumnya ada celahnya loh. Kok bisa endotelium ini cukup kuat bisa menahan volume yang cukup banyak itu tidak rembes ke jaringan. Nah, ini albumin yang punya peran. Albumin ini yang mempertahankan tekanannya agar rapat. Ya, sel-selnya ini agar rapat. Kalau albuminnya menghilang atau karena livernya rusak, albuminnya turun atau memang ginjalnya rusak, albuminnya menjadi terbuang, maka tekanan on-contact itu kan kacau. Jadi endotelium ini nggak akan serapat itu lagi. Dia tidak akan bisa mempertahankan itu rembes. Makanya orang dengan hipoalbumin akan udema. Jadi cairan vaskular itu akan rembes ke periferal, ke jaringan, mengakibatkan bengkak wajahnya, bengkak tungkainya, bengkak. Ya, nah albumin ini karena dia beredar terus di sirkulasi sistemik, dia akan bisa berikatan dengan obat. Ada obat yang memiliki karakteristik suka banget berikatan dengan protein plasma.
Satunya albumin, senang banget. Ya, obat-obat yang berikatan dulu dengan albumin, dia tidak akan menuju reseptor dengan segera. Maka dia akan ikut dulu bersirkulasi di sistemik, sehingga kalau dicek kadar plasmanya, obatnya ada terus di sistemik. Ya, volume distribusinya menjadi kecil, menjadi rendah, karena dia lama menuju ke jaringan, lama dia menuju reseptor. Sehingga solusinya adalah kita tingkatkan dosisnya, biar jenuh dulu ikatan obat dengan protein itu, agar obat-obat yang lain bisa menuju reseptor. Makanya kalau kalian menyadari, cek saja obat-obat yang memiliki karakteristik terikat protein plasma dengan sangat kuat, pasti dosisnya gede-gede. 500 mg gitu ya. Bahkan ada yang 1 gram dosisnya. Itu obat-obat yang sudah dihitung ataupun dikalkulasikan oleh formulator, berikatan dengan protein, dikasih itu dia berikat sama protein, saya mau sekian persen masuk ke sistemik segera dulu, maka dia akan membutuhkan dosis yang lebih besar. Tapi obat-obat yang memiliki ikatan protein rendah, nggak perlu dosis tinggi. Dosisnya pasti kecil-kecil kayak Degoxin, cuman 500 mikro ke 5 mg aja. Asam folat juga gitu, berikatan protein rendah. Yang obat-obat yang tidak berikatan dengan protein, karakteristiknya yang nggak berikatan dengan protein, itu cenderung akan memiliki volume distribusi yang besar. Cepat dia didistribusikan menuju reseptor gitu ya. Nah, sekarang problemnya adalah ketika terjadi interaksi obat pada fase distribusi. Ketika memang sudah dikalkulasikan obat itu berikatan dengan protein dalam jumlah besar, sekarang ada obat yang membuat atau dua obat yang sama-sama memiliki ikatan obat dengan protein yang sangat tinggi gitu ya, seperti phenytoin, warfarin. Dua-dua ini merupakan obat dengan karakteristik sangat kuat berikatan dengan albumin, sangat senang berikatan dengan protein albumin dari bentuk chemicalnya, struktur kimianya, sehingga terjadilah kompetisi untuk siapa yang duluan, siapa yang cepat-cepatan mendapatkan albumin untuk berikatan, sehingga mereka kompetitif, interaksi yang terjadi. Sehingga phenytoin yang seharusnya berikatan 90% karena adanya warfarin berkompetisi, mungkin hanya 40% saja yang akan berikatan di awal. Warfarin juga gitu. Hanya setengahnya aja, misalkan 90% dia warfarin itu cuma 45% aja yang jadinya berikatan dengan protein. Sisanya kemana? Sisanya nggak dapat tempat, dia akan bersirkulasi secara sistemik. Pada kondisi seperti ini, maka akan terjadi peningkatan konsentrasi obat di reseptor. Salah miskalkulasi jadinya gitu lah. Ya, yang awalnya kita prediksikan dia berikatan dengan ada kompetisi di antara warfarin dan phenytoin, maka konsentrasi phenytoin akan meningkat dalam darah, warfarin juga akan meningkat dalam darah, dan segera menuju reseptor. Ini bisa menimbulkan efek toksik yang parah. Efek toksik dari phenytoin bisa jadi tercapai lebih cepat, dan warfarin juga akan memberikan efek toksik yang ibaratnya kita memberikan dosis double jadinya. Sehingga kondisi seperti ini bisa disiasati dengan cara menurunkan dosis phenytoin dan warfarin tanpa harus mengabaikan interaksi yang terjadi ya. Nah, cuman problemnya adalah kita tidak bisa memastikan secara linear menang phenytoin atau menang warfarin di dalam plasma ini gitu. Kita tidak bisa memprediksi secara pasti tanpa melalui TDM, tidak bisa. Misalnya andai kata phenytoin itu sangat kompetitif mengalahkan warfarin, justru efek toksik warfarin akan dominan muncul pada pemberian pertama. Atau sebaliknya, phenytoin ini ternyata lebih kalah dibandingkan dengan warfarin. Phenytoin ini akan menghasilkan efek toksik lebih banyak karena dia nggak punya tempat untuk bergandengan dengan protein albumin. Dia akan segera menuju reseptor yang tidak diduga-duga gitu. Karena kan drug desainnya adalah dia berikatan dengan protein plasma itu sekian persen yang ke reseptor, nanti selama perjalanan akan dirilis perlahan-lahan oleh albumin ya. Ikatan obat dengan protein itu tidak berlangsung irreversible, tapi berlangsungnya secara reversible. Dia akan lepas perlahan gitu. Itu sudah dikalkulasikan oleh drug design untuk obat-obat yang untuk komputer yang mendesain obat-obat di level industri ya, sudah dicek di hewan uji, sudah dicek di manusia. Nah, seperti ini polanya. Nah, ya, interaksi obat dengan obat pada fase distribusi is scary. Merupakan hal yang sangat mengerikan karena tidak unpredictable. Menang mana ini yang akan berikatan dengan protein ini? Ini yang paling sering terjadi ya. Walaupun lipofilisitas adalah salah satu parameter juga yang berkonflik. Yang paling sering adalah ini. Terjadi kompetisi dalam menduduki menduduki protein albumin yang ada di sirkulasi sistem. Ya, akan mempengaruhi jumlah obat yang terikat dengan bebas. Sehingga ketika terjadi ini, yang terikat yang kita prediksi di awal itu jadi bebas gitu. Ya,
Ya kalau mau 50-50 bisa kita hitung ya secara kinetika ya. Tapi kalau tanpa dilakukan TDM kita nggak bisa random banget nih. Siapa yang ketemu sama albumin duluan dia akan berdekatan lebih. Sehingga solusinya hindari. Sedapatnya itu sebenarnya hindari aja. Nggak dapat dimonitor tanpa kita mengambil darah pasien secara berkala. Nggak bisa. Lebih baik kita hindari sebenarnya kombinasi ini. Kalau tidak bisa memastikan adanya interaksi. Kalau kita bisa melakukannya therapeutic drug monitoring dengan mengambil sampel darah pasien secara berkala, adjust dosis ini adalah salah satu cara untuk bisa mempertahankan kondisi ideal tempat ini. Ya, tapi kenyataannya di lapangan infeksi ini lebih baik. Untuk melakukan TDM itu biaya yang besar, untuk sesuatu yang tidak begitu tinggi benefitnya. Mending warfarin kita ganti dengan antikoagulan lain atau antiplatelet untuk awal lebih minim. Ya, di replace dengan another treatment. Tapi sini sudah bisa dipahami ya untuk konsep distribusi. Jadi interaksi tidak terjadi hanya di absorpsi, di distribusi juga terjadi seperti ini. Memberikan jeda sekalipun bukan solusi pada fase distribusi. Karena memang ngomonginnya adalah kompetisi. Kalau warfarin diintip lebih dahulu, maka dia yang akan terikat dengan albumin phenytoin ini akan menjadi berbahaya banget. Yang kita tidak bisa tahu pasti tanpa dilaksanakannya pemeriksaan kadar obat di dalam plasma secara berkala. Berat itu menentukan besar ya, dengan benefit yang tidak proper dalam tanda kutip. Ada another alternatif yang bisa kita pilih tanpa harus terlalu concern dengan interaksi ini. Ya, sampai sini kira-kira bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Lanjut. Metabolisme. Metabolisme fase 1, fase 2 ini sudah sering banget juga saya jelaskan ya. Yuk, saya mau dari adik-adik dulu memberikan penjelasan. Metabolisme obat ya, tidak full full sudah menjalani absorpsi dan didistribusi. Kemudian dia akan menghasilkan respon farmakologi, kemudian ada kalanya dia harus dibuang untuk di-replace dengan obat yang fresh dose baru di hari kemudiannya atau pada di setengah selanjutnya. Nah, sekarang dia kan harus di metabolisme nih sebelum dia diekspresikan. Nah, apa yang Anda sudah tahu tentang metabolisme obat di dalam tubuh kita? Nah, Izin berpendapat, Bapak. ya, silakan. Oke, saya Julio, Bapak. Untuk metabolisme yang saya ketahui, itu kita ketahui kan sebelum obat itu diekspresikan atau mungkin keluar melalui urin ataupun feses, kalau urin dia akan melalui renal atau ginjal, maka dia harus melalui proses metabolisme yang ada di hati. Nah, di proses metabolisme yang ada di hati ini ada dua fase. Yang seperti terlihat di layar, itu ada fase 1 dan fase 2. Pada fase 1 yang saya ketahui itu adalah simpelnya obat yang bersifat lipofilik tadi yang ada dalam sirkulasi kita akan diubah menjadi obat yang hidrofilik. Jadi bisa dikeluarkan oleh renal. Untuk fase 1 itu yang sangat berperan itu seperti yang di layar itu adalah adanya enzim sitokrom P450 atau keluarganya, entah itu berupa yang saya ingat itu ada CEP1A2, CEP3A4-5, CEP2C8 atau 9, dan CEP2D6. Nah, di sana itu ada proses atau reaksi oksidasi, hidrolisis, dan reduksi dari obat-obat yang tadi. Nah, ketika obat yang ada di fase 1 itu belum mampu untuk keluar atau dikeluarkan oleh tubuh, nah dia masuk ke fase 2. Pada fase 2 ini, sederhananya obat itu akan mengalami proses konjugasi atau adanya penambahan gugus-gugus yang bersifat polar agar obat tersebut bisa dikeluarkan. Nah, pada fase 2 ini, yang saya ingat itu ditambahkan gugus, prosesnya itu ada asetilasi, proses asetilasi, ada sulfonasi dan glukuronidasi. Mungkin seperti itu, Pak. Ada saya tambahkan lagi sedikit, Pak. Jadi
berkaitan dengan sitokrom CYP450 tadi, itu saya ingat ada obat-obat ataupun yang bersifat dia inhibitor ataupun bersifat sebagai induktor induktor atau lebih menginduksi dia untuk bekerja. Seperti itu kira-kira Bapak. Ya. Terima kasih. Komplit sudah paham berarti ya. Yang lain sudah memiliki pemahaman yang sama serupa ya. Perlu saya ulang lagi enggak? Sudah pernah saya jelaskan seperti entah pada mata kuliah atau mungkin ada dosen lain. Perlu saya ulang lagi, ini betul konsepnya yang seperti itu. Ya. Nah, ini yang saya jelaskan ya. Metabolisme obat itu merupakan liver itu untuk mengubah senyawa obat yang sifatnya dominan lipofilik. Ya, kita lebih care. Coba lihat nih monogramnya. 90% mereka adalah senyawa lipofilik atau hidrofobik gitu, merupakan senyawa-senyawa yang larut dengan lemak. Kalau misalkan obat itu ada yang sifatnya lipofilik seperti antibiotika golongan aminogliosida, itu tidak akan melalui metabolisme liver. Dia akan segera terekspresikan melalui urin tanpa melalui fase metabolisme ketika dia sudah cukup berparah, gitu ya. Tapi kalau obat-obat yang sifatnya hidrofilik seperti aminogliosida tidak akan mampu diserap ketika obat itu diberikan melalui bentuk oral. Contoh amitasi, mana ada oral? Gentamisin oral nggak ada. Adapun neomisin, itu ya, neomisin itu adalah salah satu antibiotik golongan aminogliosida, itu tidak untuk systemic use, dia hanya untuk local use, membunuh bakteri-bakteri yang mampu menghasilkan urea di saluran cerna. Itu untuk hepatic encephalopathy yang kita akan bahas pada perkuliahan farmasi klinik setelah UTS ya, ada gangguan liver. Adapun obat-obat hidrofilik yang oral itu tidak untuk tujuan sistemik, pasti untuk tujuan lokal. Ya, yang untuk tujuan sistemik oral sudah pasti dipilih ya. Sehingga liver merupakan organ pemetabolisme utama untuk mengubah atau mengkonversi senyawa lipofilik ini menjadi senyawa lebih larut air lipofilik, sehingga sangat mudah dia diekspresikan melalui organ-organ pemetabolisme. Ya, ada fase 1, ada fase 2. Fase 1 ini adalah fase oksidasi adik-adik. Mana akan terjadi oksidasi, reduksi, gitu ya. Intinya dipecah-pecah rantai hidrokarbon itu. Bagaimana? Nanti saya koreksi sedikit ya, Bu Judi ya. Bagaimana caranya dia masuk ke fase 2 dengan kondisi bebas, gitu. Untuk bisa dikonjugasikan oleh reaksi bentuk obat yang tidak dipecah dulu, tidak difermentasi dulu, tidak dipecah, rantai ikatannya nggak akan bisa disubstitusi, gitu. Ya, sehingga dia harus dipecah dulu biar ada rantai hidrokarbon yang bisa berikatan dengan gugus polarnya gitu. Ada tangan C-nya yang berikatan. Nah, untuk bisa menggunting atau memecah-mecah, memfragmentasi senyawa hidrokarbon itu harus melalui reaksi fase 1 namanya. Ya, di fase 1 melibatkan sitokrom. Sitokrom ini jagonya untuk memutus ikatan rantai yang panjang-panjang itu, dicacah-cacah untuk nanti diserahkan kembali ke dalam hati untuk disubstitusi, gitu. Disubstitusi, diasetilasi, disulfonasi, ditambahkan gugus-gugus polar ya, seperti glutathione, itu polar banget. Masalahnya sekarang adalah semua produk dari fase 1 sifatnya free radical, radikal bebas ya, ROS, reaktif ya, salah satu daripada senyawa-senyawa yang berbahaya. Pada kondisi yang sudah diatur ya dosis lazim, itu liver bisa mengendalikan itu. Senyawa radikal bebas yang berasal dari reaksi fase 1 tidak akan dilepas ke sistemik. Dia akan langsung diresirkulasi ke liver untuk segera konjugasi. Diberikanlah gugus-gugus yang lebih polar untuk bisa dieliminasi. Problemnya adalah ketika terintake oleh obat dengan dosis ngaco, dalam artian pasiennya sok pintar, minum 3 tablet langsung melalui metabolismenya. Jadi reaksi sesuatu ini terjadi overreact, menghasilkan produk radikal bebas tanpa fase imbangi dengan fase 2. Fase 2 itu berat adik-adik. Liver itu harus memproduksi secara mandiri
gugus polar itu dan butuh waktu ya, memproduksi glutathione, memproduksi memproduksi sulfat itu tuh butuh waktu dia dan tidak selalu ready barangnya gitu loh. Dia butuh asupan protein yang baik dari dari eksogen ya, butuh lemak yang baik, butuh asupan nutrisi elemen yang baik untuk bisa cukup ya untuk menjaga kesehatan liver. Manusia tuh harus terintip oleh itu, walaupun liver bisa memproduksi glutathione sendiri, cuman terbatas jumlahnya. Jadi pada kasus-kasus keracunan, toksisitas hepatotoksik itu kondisi di mana fase 2-nya kalah cepat dibandingkan dengan fase 1. Di mana produk daripada metabolisme fase 1 ini sudah merusak sel hepatosit di awal, sehingga terjadi kerusakan sel hepatosit secara luas. Ini disebut dengan hepatotoksik. Sehingga caranya gimana? Kita berikan reaksi fase 2 dari luar, diberikanlah glutathione dari luar. N-asetilsistein itu sebagai antidot, dibilangnya anti keracunan. Kalau boleh saya bilang, kalian nggak merasakan praktikum basah soalnya ya, nanti kalau pandemi sudah berlalu bentar lagi, kalian nanti akan lebih banyak ketemu di lab nanti ya dengan dosen-dosen saintifik bahan alam, analisis, di mana di lab itu banyak sekali pelarut organik dari ketemu sama kloroform, asam sulfat pekat, amonia pekat, asam klorida pekat, pokoknya senyawa organik ya, etanol, metanol, terpapar terus kalian dengan itu loh. Jangan bilang itu bukan free radical yang bisa mengakibatkan terjadinya hepatotoksik, renal toksik, lung toksik gitu loh. Makanya APD harus dijaga dengan baik ya, pakai masker, handscreen, pakai goggles. Selama kalian kerja di lab sebenarnya, kalau nggak kalian akan terpapar secara terus menerus akan mempengaruhi kesehatan. Dan sangat seringkali direkomendasikan setelah kalian selesai praktikum, intake diri kalian dengan glutathione. Apa misalkan dari susu ya, kalau kalian bisa intake dengan susu yang paling gampang beli di kantin aja. Tramir, misalkan yang itu salah satu hal yang bisa mendukung, karena protein susu juga ada glutathione ya, yang bisa menetralisir free radical setelah praktikum itu. Gitu loh, mirip-mirip itu lah ya. Atau vitamin C, mau konsumsi vitamin C setelah praktikum atau sebelum praktikum sebagai upaya prevention, is a good idea juga gitu ya. Ini semua ngomongin antara membalancekan fase 1 dengan fase 2. Kalau terpapar oleh senyawa-senyawa organik secara terus menerus ya, kalau sekarang pandemi, kalau misalkan kalian tinggal di daerah industri yang gitu-gitu juga berbahaya sih untuk kelangsungan hidup kalian secara kronik ya, nggak secara akut sih. Kayak tinggal di Surabaya, di Rungkut misalkan, kita kan dari Surabaya di sini ya, tinggal di Rungkut industri, itu kawasan industri itu udaranya nggak bagus. Tinggal di Bekasi ya gitu-gitu ya, itu kan industrialnya hebat-hebat itu ya, polusinya juga gila-gilaan. Makanya di Bekasi panas dibilang planet lain ya, karena macet jauh dan panas akibat efek rumah kaca dari industrial itu. Nah, itu nggak sehat kota-kota seperti itu ya. Apalagi mahasiswa farmasi yang akan terintake terus oleh pelarut-pelarut organik selama kalian akan menyelesaikan studi ini 4 tahun ke depan ya, 4 tahun. Oke, nah itu sekilas info saja ya. Ngomongin kembali ke konsep interaksi obat pada fase metabolisme. Ini terjadi hambatan enzim pemetabolisme atau penginduksian enzim pemetabolisme. Dua hal ini bisa terjadi ya, induksi maupun inhibisi enzim. Ini sudah pernah saya bahas ya adik-adik sebelumnya ya. Fenomena induksi dan inhibisi enzim. Mungkin ada yang ingat? Belum ya? Yang ini sudah ya? Saya lupa loh karena ngajarnya di mana-mana. Belum, Pak. Belum sih. Ini Dewa Julio sitokrom itu dapat dari mana ke yang tadi itu dari kuliah sebelumnya kan? Dengan siapa? Kalau bukan dengan saya teruskan lagi. Izin Biarkan menjawab, double. Pak. Jadi sebelumnya saya membacanya itu di bukunya Katsung, Pak. Ada. Oh gitu. Dari dosennya Iya. nggak ada yang ngasih, maksudnya biar nggak double. Jadi biar nggak saya menjelaskan Secara- satu hal yang sudah. Mohon maaf, Pak, saya lupa waktu itu apakah sudah dijelaskan apa belum. Oh gitu. Yaudah saya jelaskan ulang aja lagi ya. Maksud saya itu biar nggak double, saya jelasin dalam tanda kutip lebih efisien waktu kita. Ya. Nah, ngomongin metabolisme fase 1 nih, kita ngomongin fase 1 ya. Di mana terjadi reaksi oksidasi reduksi yang pencacahan ataupun pemfragmentasian
rantai hidrokarbon yang panjang itu dimediasi oleh sitokrom namanya P450 atau CYP. Kenapa dikatakan 450? Karena enzim ini ketika dianalisis dengan UV ya, detektor UV, entah itu spektrofotometer, HPLC, HPLC gitu-gitu ya, itu dia akan memberikan serapan maksimalnya pada gelombang 450 nanometer. Makanya dikatakan sitokrom P450. Ya, untuk seterusnya istilah globalnya adalah CYP, sitokrom. Ya, sitokrom itu diproduksi di sel yang ada di liver. Sel yang ada di liver itu namanya sel hepatosit. Ya, jadi sel-sel yang hidup menyusun daripada liver namanya. Sel hepatosit ini memiliki mitokondria. Mitokondria ini adalah salah satu organel daripada sel yang memproduksi enzim sitokrom dalam jumlah yang banyak. Karena itu liver adalah organ pemetabolisme utama untuk xenobiotika. Untuk senyawa-senyawa dengan rantai karbon yang panjang itu liver punya kerjaan gitu untuk dihibahkan. Maka dari itu liver akan selalu berkembang untuk bisa memproduksi sitokrom sesuai dengan yang dibutuhkan. Semakin sering terpapar oleh rantai hidrokarbon, sebenarnya sitokrom kalian itu akan semakin rich, semakin kaya gitu loh. Cuman ya liver ada batasan kerjanya juga, kalau semakin sering dia juga akan bisa kolaps, bisa mengalami gangguan fungsi liver gitu ya. Nah, sitokrom itu ada banyak famili, subfamili, dan ya, kalau ngomongin CYP, kode atau kode 2, kode 3 setelah sitokrom itu menggambarkan familinya. Kemudian ada huruf yang menggambarkan subfamili, ada angka 1 digit lagi setelah subfamili namanya untuk mengkode. Ketika kita lakukan proses pengkodingan ini, filogeninya, ini filogeni sitokrom itu berkembang terus dan ada berbagai macam polimorfismenya. Ya, ada 1A1, 2A6, 2A7, macam-macam, di mana setiap sitokrom ini memiliki substrat yang spesifik. Memiliki komponen yang benar-benar sangat spesifik terhadap. Kita pernah mendengar apa itu substrat, apa itu sisi aktif enzim ya adik-adik yang di sebelumnya. Nah, enzim kita ada belajar. Enzim itu apa sih? belum tahu ya. Oke. Jadi enzim itu adalah suatu protein sebenarnya part organisme dari protein dari amino yang bertugas untuk mengkonversi suatu bentuk senyawa A menjadi senyawa B tanpa ikut bereaksi. Enzim itu. Ya, enzim itu memiliki sisi aktifnya adik-adik. Kalau kita ngomongin kunci sama anak kunci itu lock pas banget gitu. Ada sisi aktifnya. Dimana ketika sisi aktif ini nggak cocok sama senyawa yang akan dimetabolisme, maka itu bukan merupakan substratnya. Ya, senyawanya itu disebut dengan substrat, enzimnya yang berperan untuk mengubah substrat itu menjadi produk metabolisme. Ya, setiap sitokrom P450 ini memiliki substrat yang masing-masing berbeda. Ya, jadi dia memiliki substrat. Pada mekanisme inhibisi enzim, contoh nih, kafein, clozapin, imipram ini kan jenis-jenis obat yang sangat spesifik sekali di metabolisme oleh sitokrom. Famili 1, dan kode gen 2 itu memiliki substrat spesifik terhadap obat yang ada dalam daftar. Nah, setelah itu enzim ini apakah bisa memetabolisme obat-obat yang lain? Bisa, tetapi tidak optimal. Mungkin 20% kapasitasnya. Tapi ketika ketemu sama substratnya sendiri di liver ini, dia akan mampu mengkonversi seluruhnya secara sempurna. Kafein akan ditekan untuk bisa disubstitusi dengan vitamin. Melalui reaksi asetis. Bisa sebenarnya. Problem berikutnya pada konteks interaksi obat adalah enzim ini ada
yang menyerupai substrat gitu. Jadi ada another xenobiotica, another molekul yang menyerupai substrat tapi bukan substrat, seperti pengkhianat gitu. Apa simetidin? Simetidin ini adalah pengkhianatnya dalam tanda kutip, inhibitornya. Ketika simetidin ini klik dengan sitokrom 1A2, secara sisi aktif dan substrat ini ngeklik, dia pas banget posisinya, dia bisa menduduki reseptornya di enzim. Tetapi apa yang dilakukan simetidin? Dia tidak bermetabolisme, tapi dia membunuh sitokrom 1A2 itu, mendeaktivasi, menginhibisi menginhibisi kerjanya, sehingga ketika simetidin ini diberikan bersamaan dengan kafein, maka kafein akan berimpact di sini sebagai korban. Seharusnya kafein ini akan mampu termetabolisme kemudian diinjeksikan melalui renal, tetapi ketika ada simetidin, sitokrom 1A2 ini menjadi tidak aktif, diinhibisi, dihambat kerjanya, sehingga kafein akan lebih panjang T-setengah eliminasinya. T-setengah eliminasi memanjang, laju ekspresinya menurun, clearance daripada kafein akan turun. Pada kondisi seperti ini, ketika apoteker yang tidak aware diberikan dengan dosis lazim, pada pemberian berikutnya konsentrasi kafein dalam darah masih tinggi, sehingga akan terjadi akumulasi obat lebih tinggi lagi konsentrasi plasmanya, hingga memungkinkan kafein mencapai minimum toxic concentration-nya pada pemberian ketiga, 4, kelima, atau seminggu kemudian akan muncul efek toksiknya tanpa disadari mekanisme inhibisi enzim ini. Nah, apoteker lini terdepan untuk mendeteksi potensi ini. Ketika pasien pulang dengan lebih dari 2 obat, harus dicek interaksi obat, baik pada absorpsinya, distribusi, metabolisme, cek apakah ada inhibitor poten untuk sitokrom P450 untuk obat-obat yang menjadi substrat daripada CYP ini. Berbeda halnya ataupun in opposite, kebalikan dengan yang inducers. Ya, ada juga komponen obat yang menyerupai substrat, ya, contoh carbamazepin ini menyerupai substrat dari sitokrom 1A2. Ketika dia berikatan, justru carbamazepin ini akan menstimulasi, memberikan transduksi sinyal, jadi enzim itu akan dibuat menjadi mengirimkan sinyal ke mitokondria sel hepatosit untuk memproduksi enzim lebih banyak lagi. Sehingga terjadi induksi enzim. Induksi enzim kebalikannya, ya, jadi sel hepatosit akan terrespon untuk memproduksi sitokrom 1A2 secara berlebih. Apa yang terjadi ketika carbamazepin diberikan bersamaan dengan kafein contohnya, ya, maka kafein ini akan segera dimetabolisme dalam waktu yang singkat karena semakin berlimpahnya sitokrom 1A2 itu. Jadi apa yang terjadi? T-setengah daripada kafein itu akan semakin pendek, laju eliminasi akan semakin cepat dikeluarkan, durasi kerja obat akan semakin pendek, kemudian clearance akan cepat meningkat, laju clearance, laju pengeluarannya meningkat. Kondisi seperti ini akan mengakibatkan rugi minum kafein karena dalam penjang gitu. Ya, ini kondisi induksi enzim ini berbahaya ketika pasien pulang ke obat laxating. Misalkan dia menggunakan digoxin ketika sedang mengalami gagal jantung. Kalau ada induksi enzim metabolisme digoxin, maka digoxin tidak akan bertahan 24 jam dalam tubuhnya, respon farmakologi 1 jam dah. Sehingga mungkin akan terjadi ketamukan serangan jantung ataupun gagal jantung untuk memompahkan darahnya karena digoxinnya hilang efeknya. Berbahaya juga, ya. Jadi tidak hanya toksisitas, tapi obat yang hilang adalah salah satu part juga dalam konteks metabolisme obat induksi inhibisi. Ini sudah bisa dijelaskan, sudah bisa dipahami, ya. Nah, lebih seperti itu, ya. Sekarang kita coba tes induksi inhibisi. Fokus pada tabel yang sebelah dulu nih, substrat, inhibitor, inducer. Ini kelompok hanya sebagian daripada kelompok obat yang
sebenarnya dari jutaan interaksi yang terjadi, ya komputer sangat membantu sekali kita untuk bisa mendeteksi potensi interaksi obat pada fase metabolisme induksi ini. Kita lihat ketika pasien ini mendapatkan clozapine dan carbamazepine secara bersama. Coba lihat mana yang bertindak sebagai substrat, mana yang dan apa yang akan terjadi pada obat. Izin Mana yang menjawab. silakan. Jadi untuk pertanyaan pertama, jika clozapine yang merupakan substrat CYP1A2 diberikan bersama dengan carbamazepine, apa yang akan terjadi pada profil farmakokinetika clozapine? Jadi seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya, jika carbamazepine merupakan induksi daripada CYP1A2, sehingga dapat kita katakan nanti clozapine itu akan lebih cepat untuk termetabolisme, Pak. Jadi dia tidak akan bertahan lama dalam sirkulasi. Seperti itu, Pak, kira-kira. Ya, betul. Inducer, bukan menginduksi ya, terinducer. Jadi betul. Jadi kalau ujian pertanyaan kayak gini, jawabnya adalah clozapine. Cek dari sini ya, clozapine. Oh ada nih, clozapine ini adalah substrat. Berarti sitokrom 1A2 bertugas untuk mengeliminasi clozapine ketika dia sudah selesai bertugas. Setelah dia berikatan dengan reseptor, menghasilkan respon farmakologi, dia akan diekspresikan dan di metabolisme gitu ya. Nggak bisa langsung diekspresikan karena dia sifatnya sangat empuk. Kan gitu. Siapa yang akan metabolisme? Sitokrom 1A2. Ternyata ada carbamazepine gitu. Carbamazepine apa di sini? Oh, ternyata inducer. Nah, jadi sitokrom 1A2 ini akan overproduction. Kalau ditanya farmakokinetika, jawabnya dari parameternya. Yang terjadi adalah pertama, waktu paruh eliminasi T setengah daripada siapa? Clozapine kan? Sebagai substrat akan semakin pendek momennya. Kemudian laju eliminasi, karena waktu paruhnya pendek, laju eliminasi meningkat. Kenapa? Over metabolisme daripada clozapine. Kemudian clearance-nya akan meningkat setelah dia diubah menjadi polar dalam waktu yang sangat cepat. Ginjal merespon untuk segera mengeluarkan senyawa polar. Banyak banget senyawa polar, yuk kita keluarkan. Jadi laju ekskresi atau clearance daripada obat akan meningkat. Pada kondisi seperti ini, konsentrasi plasma clozapine aktif akan semakin turun di dalam darah yang menyebabkan durasi obat ini menjadi pendek. Sehingga interaksi ini akan mengakibatkan clozapine memiliki efek farmakologi yang tinggi. Nah, sampai sini sudah ada bayangannya seperti apa menjawabnya ya. Contoh lagi yang kedua, propanolol, simetilin diberikan bersama. Yang mana yang harus kita waspadai? Obat mana yang mengalami penyimpangan profil farmakokinetik? Ini mana substrat? Sama, gampang kan? Izin jawab, Pak. Ya, silakan. Untuk soal yang kedua itu kan jika propranolol yang merupakan substrat CYP1A2 itu kan diberikan bersama dengan cimetidin, yang mana cimetidin ini merupakan sebuah inhibitor. Jadi cimetidin ini akan menghambat kerja dari propranolol yang merupakan substrat. Mungkin seperti itu, Pak. Mohon maaf jika salah. Oke. Ada lagi yang mau pendapat? Izin menambahkan, Pak. Ya, silakan. Jadi seperti yang mungkin Gangga Samala sampaikan tadi, saya hanya menambahkan seperti instruksi Bapak untuk menjawabnya. Jadi di sini eliminasi dari propanolol sebagai substrat CYP1A2
akan mengalami eliminasi yang lebih lama, di mana proses clearance akan juga semakin lama, half time juga semakin lama, dan hal tersebut disebabkan karena adanya simetidin di sini yang bekerja sebagai inhibitor atau mengurangi kinerja dari CYP1A2. Terima kasih, Bapak. Ya, jadi adik-adik yang perlu digarisbawahi adalah efek kerja propanolol tidak saya ulang ya. Propanolol itu apa? Substrat. Oh, ada nih propanolol, ini substrat ya. Berarti ini akan terganggu nih ke profil metabolismenya ketika dia diberikan bersama dengan simetidin. Simetidin apa? Inhibitor ternyata. Apa yang dilakukan simetidin? Simetidin ini akan menghambat enzim pemetabolisme propanolol. Jadi propanolol secara kerja tidak akan mengalami masalah. Dia tetap berkaitan dengan reseptor. Dia akan tetap memberikan respon farmakologi. Yang menjadi masalah adalah dia nggak bisa dikeluarin gitu. Ya, jadi tolong digarisbawahi bahwa propanolol tidak terhambat kerjanya. Yang ada malah propanolol ini memberikan efek yang semakin panjang jadinya gitu. Sehingga kita akan menjadi konsep ketika interaksi ini tidak dideteksi oleh apoteker gitu. Pada pemberian propanolol pada dosis kedua yang secara farmakokinetika linier dia harusnya udah mencapai waktu paruh eliminasinya, kita berikan lagi dengan dosis baru. Sedangkan pada kondisi interaksi dia masih berlimpah dalam darah. Diberikan dosis kedua kan akan semakin banyak jadinya akumulasinya. Nah, kalau penggunaan kronis, pengulangan seperti ini tanpa adanya deteksi interaksi obat ini, maka akan berpotensi berbahaya. Apa? Propranolol ini akan mencapai konsentrasi minimum toksiknya. Kenapa? Parameter farmakokinetik itu yang menjawab. Yang kayak Juli bilang tadi. Dengan inhibisi enzim, T setengah eliminasi atau waktu paruhnya akan semakin panjang. T setengah panjang ini digambarkan dengan menurunnya konstanta laju eliminasi. KE itu turun. Karena KE-nya turun, tidak ada senyawa polar, clearance daripada propanolol pun turun, nggak ada yang dikeluarkan. Kondisi seperti ini membuat propanolol akan bersirkulasi lebih lama lagi berikatan dengan reseptor, lagi lepas lagi dia berikatan tanpa adanya ekskresi. Ini akan memberikan durasi yang sangat panjang bagi propanolol gitu. Nah, the most important problemnya adalah dosis kedua ini. Dosis kedua, dosis ketiga diberikan pada kondisi interval yang lazim, maka propanolol ini akan ada waktunya mencapai konsentrasi toksiknya dan akan mulai menyebabkan pasien ini overdosis propanolol gitu loh. Ya, masuk ya kira-kira apa yang saya jelaskan ya. Masuk nggak? Kalau masuk coba hidrosil ibuprofen diberikan yang akan menyimpang proses ini. Yang perlu diwaspadai itu adalah yang menyimpang adik-adik ya, bukan inhibitornya. Yang diwaspadai itu adalah menyimpang tanda kutip bisa menjadi efektif. Kasih dua obat ini. Gue kok lama banget. Fibrosil, ibuprofen. Mana yang substrat, mana yang kontrol atau inducer, apa yang terjadi pada mereka? Izin menjawab lagi, Pak.
karena tidak ada Yang yang lain, menjawab. yang lain coba yang lain. Iya, Pak. Mana ini? Oke, kalau nggak ada silakan jawab. Nggih, Pak. Jadi sebenarnya untuk yang ini sama seperti yang tadi, namun yang tambahannya itu adalah ketika ditanyakan profil konsentrasi obat manakah yang harus diwaspadai. Kita tahu bahwa di sini ibuprofen yang akan menurun untuk proses di distribusinya, mohon maaf, untuk di metabolismenya oleh CYP2 C8. Nah, yang menyebabkan dia menurun itu adalah obat gemfibrozil sebagai inhibitor CYP2 C8. Nah, di sini obat ibuprofen kita ketahui dia merupakan siklooksigenase inhibitor siklooksigenase yang tidak selektif. Jadi tentu akan ada banyak efek samping yang ditimbulkan. Nah, saya tadi cari di Medscape untuk adverse effect yang mungkin ditimbulkan itu cukup banyak, mulai dari pusing, sakit perut, apa namanya, ada heartburn, konstipasi dan lain-lain sebagainya. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah konsentrasi ibuprofen yang mungkin malah menjadi toksik ketika pemberian obatnya itu bersama-sama dan berkelanjutan. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Gitu ya. Jadi ibuprofen akan bermasalah dengan hadirnya gemfibrozil ini. Dalam konsep interaksi obat ini nggak bisa dihindari interaksi ini ada. Ya, kalau misalkan ditanya solusinya gimana dong, hindari salah satunya atau kita bisa melakukan proses penyesuaian dosis. Ya, jadi kita tahu gemfibrozil itu adalah inhibitor, maka ibuprofen ini bisa kita tingkatkan dosisnya. Kita turunkan dosisnya atau pemberian obat ibuprofen ini kita perpanjang frekuensinya. Kalau ibuprofen ini diberikan 2 sampai 3 kali sehari, mungkin 1 kali 1 sudah cukup. Sudah cukup untuk menghasilkan profil ibuprofen yang sesuai dengan dosis lazimnya gitu. Jadi kita memanfaatkan interaksi untuk lebih efisiensi. Ini yang tadi saya maksud. Ya, solusinya bisa dengan cara menurunkan dosis atau memperpanjang interval pemberiannya dengan dosis tetap. Misalkan dosisnya 500 mg, berikannya 1 kali 1 itu juga akan menghasilkan respon yang sama dengan 531 ketika tanpa interaksi. Ya, the last question. Yuk, ada 3 obat diberikan dari rifampicin, mana yang akan menyimpang, apa yang akan terjadi? Nggak ada yang bisa? Saya mohon izin mencoba menjawab, Pak. Ya, silakan. Mohon maaf kalau misalnya nanti ada kesalahan, mohon diluruskan, Pak. Jadi di sini ada rifampicin yang mana itu merupakan inducer, kemudian ada rosiglitazone dan juga carbamazepin sebagai substrat seperti itu. Nah, di sini kan kita punya substrat, terus tapi di sini juga ada inducer seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dengan adanya inducer yang mereka tuh sama-sama ada di CYP2 C8 itu, maka nanti si substrat
si substratnya itu dalam metabolisme itu dapat meningkat. Meningkatnya itu pada laju eliminasinya seperti itu. Juga durasinya menjadi pendek dan juga clearance-nya itu meningkat. Nah, kondisi ini tuh membuat kerugian kita meminum obat seperti yang Bapak katakan sebelumnya tadi. Tapi di sini ada dua substrat, sementara ada dua jenis substrat, sementara satu inducer. Tapi menurut saya karena mereka bekerja sama-sama pada CYP2 C8 itu sama saja, jadinya dia itu tetap membuat kerugian minum obat, sehingga kedua substrat ini juga nantinya akan laju eliminasinya meningkat, durasinya pendek, dan clearance-nya meningkat seperti itu, Pak. Mohon maaf, mungkin bisa diluruskan. Ya, betul, gitu ya. Jadi rosiglitazon dan karbamazepin dua-duanya kena impact akibat rifampicin ini, gitu ya. Dimana rosiglitazon, karbamazepin semuanya akan segera dikeluarkan ya dengan cara clearance yang meningkat, metabolismenya cepat ya, setengahnya akan semakin pendek, gitu. Laju eliminasinya semakin kencang, clearance juga semakin kencang, sehingga rosiglitazon dan karbamazepin ini tiba-tiba akan kehilangan efek ataupun respon farmakologi dengan sangat cepat di luar daripada kondisi normal. Ya, jadi dua obat ini akan menjadi pay attention ataupun yang harus diwaspadai ya. Jadi solusinya bisa kita ganti rifampicin ini dengan another antibiotik, atau rosiglitazon dan karbamazepin ini kita tingkatkan dosisnya agar bisa mengimbangi induksi enzim 2C. Ya, nanti ujian ini bisa kan ya, gampang ya. Nah, ini kita langsung ke next interaksi, yaitu interaksi obat. Ini ya, absorpsi, distribusi, metabolisme sudah, ekskresi sekarang ya. Nah, kalau di ekskresi adik-adik, induksi sama ini udah ya, induksi sama ini penjelasan daripada bagaimana sih sebenarnya sitokrom P450 ini diinduksi oleh nada substrata. Jadi bagaimana adanya transduksi sinyal daripada sisi inducer yang akan menstimulasi proses transkripsi, translasi daripada daripada materi genetik di sel hepatosit untuk memproduksi lebih banyak. Nah, sekarang kita teruskan ke yang namanya ekspresi. Ini ya, absorpsi, distribusi. Ekspresi ini juga sama. Problemnya itu interaksi terjadi pada fase eliminasi ya di renal, karena kita tahu organ pengekspresi utama kita 60% obat-obat yang sifatnya lipofil tadi yang sudah berhasil dimetabolisme oleh liver itu larinya ke renal 90%-nya, 10%-nya ke feses, ke kulit, paru-paru, kelenjar mamai gitu ya. Nah, contoh daripada interaksi yang terjadi adalah kita menggunakan obat yang mempengaruhi pH urin. Amfetamin dan sodium salisilat ini merupakan urin sama amfetamin ketemu di urin. Ketika kondisi alkalin urin ini, ketika urin itu bersifat basah ya, dengan penambahan natrium karbonat, jadi gimana caranya agar kita bisa mendeteksi amfetamin ini, jangan pakai natrium karbonat. Contohnya, misalkan pasien ini sedang menggunakan aspirin, amfetamin, dan natrium bikarbonat sekaligus. Natrium bikarbonat ini akan membuat pH urin menjadi basah. pH urin menjadi basah ini akan meningkatkan reabsorpsi daripada obat-obat yang sifatnya basah. Ya, amfetamin ini akan terreabsorpsi lagi ke darah sehingga dia tidak akan terdeteksi di urin. Ya, kalau misalkan terjadi interaksi antara amonium chloride dengan obat-obat amfetamin dan asetilsalisilat ini, maka amonium chloride akan merubah pH daripada urin menjadi asam, di mana obat-obat yang asam ini yang akan mengalami reabsorpsi. Dan amfetamin ini terdeteksi melalui urin. Ini sebenarnya untuk bisa ngecek apakah dia orang ini pakai dari tes urin, sebenarnya kasih aja amonium chloride dulu agar membuat urinnya menjadi lebih besar sehingga akan terdeteksi amfetamin ini. Jadi mereka-mereka yang pakai narkoba itu memanfaatkan interaksi ini untuk
bisa mengelabui tes urin adik-adik ya. Dia minum aktif bikarbonat untuk bisa mengakibatkan amfetamin ini terreabsorpsi, jadi tes urin negatif. Itu pun kalau dia lewat lolos nggak dicek darahnya ya aman dia, tapi biasanya BNN sekarang cek urin dan cek ini rapid untuk melihat apakah dia terinfeksi amfetamin atau tidak. Nah zaman dulu nih orang narkoba zaman dulu itu kan belum ada kit yang bisa mendeteksi amfetamin, metamfetamin dalam darah ya. Itu harus dicek melalui laboratorium gitu ya. Jadi untuk screening orang patroli biasanya dicek urinnya aja, dicelup gitu ya. Dicek ini bagaimana caranya agar amfetamin yang terdeteksi di urin mereka memanfaatkan natrium bikarbonat. Ya, ini menggambarkan bagaimana interaksi yang terjadi. Obat itu akan mempengaruhi pH urin, akan juga mempengaruhi bagaimana efekasi dan reabsorpsi obat di tubuh renal. Jadi sih yang menjadi hal-hal yang dikonsenkan ya, reabsorpsi dan proses ekspresinya. Obat-obat itu akan terpengaruh daripada pH urin. Terus interaksi yang terakhir, aspek farmakokinetik kita bahas semua ya, absorpsi, distribusi, metabolisme, distribusi. Kalau ngomongin farmakodinamik, ini ngomongin ya, bisa jadi obat-obat yang berinteraksi secara farmakokinetik, dia absorpsi, distribusi, aman saja, tetapi baru mulai timbul ketika dia ketemu di reseptor, ya. Ada yang namanya efek agonisme, antagonis, ya, efek yang saling menguatkan dan menghilangkan. Contoh ini adalah beta blocker dengan H2 agonis. Ini udah pernah tahu ya obat-obat golongan beta blocker sama beta 2 agonis farmakologi, udah ajarin ya. Jadi reseptor H2 yang ada di paru-paru, reseptor beta yang ada di paru-paru itu adalah beta 2. Reseptor beta 1 ada di jantung. Ketika diberikan secara berlawanan seperti ini, maka interaksi yang terjadi adalah efek antagonisme. Jadi beta blocker ini akan mengurangi daripada efek agonis beta 2, sehingga salbutamol ini tidak akan berefek sebagai bronkodinator ketika propanolol diberikan bersamaan. Sudah saya jelaskan di farmakologi sepertinya obat di sistem saraf ya, seperti parasinopsin yang mengikuti reseptor beta 1 dan beta 2. Beta 1 dominan di jantung, beta 2 dominan di paru-paru, di bronchus bronchiolus untuk bronkokonstriksi, bronkodilатasi itu dipengaruhi oleh beta 2. Kalau beta 2 itu diagonis maka akan terjadi bronkodilатasi, tapi kalau diagonis dia akan kalau di antagonis dia akan bronkokonstriksi. Beta blocker berarti kan non selektif ya, non selektif beta blocker terutama itu akan mempengaruhi daripada antagonis beta 2 yang menyebabkan salbutamol tidak memiliki efek farmakologi. Nah, others lagi ya, ini ngomongin konsep daripada interaksi obat yang terjadi di reseptor. Sinergisme atau agonisme atau bisa antagonis ini yang lebih banyak merugikan karena respon farmakologi obat-obat agonis. Nah, itu untuk konsep interaksi obat ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke medical reconciliation, rekonsiliasi obat. Untuk interaksi obat. Dari saya sudah cukup, Pak. Saya teruskan lagi sedikit ya untuk medical reconciliation untuk membaca. Medication reconciliation. Nah, ini beda dengan medical reconciliation yang komprehensif, medik, mulai
medical reconciliation bisa dilakukan perawat, dokter, bidan, terapis, atau something, juga bisa. Tetapi kalau yang medication ini kerjaan apoteker. Ya, jadi kita merekonsiliasi, menyocokkan terapi-terapi obat yang didapatkan agar menghindari menghindari duplikasi terapi, memprediksi potensi hipersensitivitas atau adverse drug reaction melalui medical reconciliation. Ya, nah jadi sama kayak ini mengumpulkan fakta-fakta, mengkolek fakta-fakta terkait tentang medication pasien ini untuk bisa kita mix and match. Yang paling penting untuk dilakukannya rekonsiliasi medication ini adalah ketika pasien ini memiliki komorbidity diabetes dengan jantung, dengan diabetes, dia harus konsultasi, kemudian dia harus propolis jantung, kemudian dia harus ke spesialis nefrologi, sehingga memang potensi terjadinya duplikasi terapi sangat tinggi ya. Dosis yang terlalu tinggi itu adalah bisa diminimalisir melalui medical reconciliation. Proses untuk menjamin komprehensif untuk dikomunikasikan kepada pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal, khususnya rawat jalan. Satu dari 5 pasien yang pulang rawat jalan itu mengalami adverse drug event, mengalami reaksi obat yang tidak diinginkan. Zaman dulu dilakukan gitu ya, sehingga masih ditemukannya duplikat. Itu yang bisa dilalui ya, dokter sih kasih gini nggak dicek sama apa ini potensi infeksi ini. Ketika ciprofloxacin misalkan diberikan bersama dengan kalsium, suplementasi, itu kan kalian sebenarnya. Kita sebagai apoteker untuk bisa mendeteksi dini melalui konsultasi apa yang diresepkan oleh berbagai macam dokter spesialis untuk menangani kondisi ini, terus direkonsiliasi lagi. 2/3 daripada adverse drug itu adalah adverse drug reaction. Mungkin sudah pernah tahu ya apa yang membedakan adverse drug reaction sama adverse drug event. Itu adalah part daripada drug problem. Cuman ketika berbicara adverse drug reaction itu yang unpredictable, gitu. Kalau yang predictable yang bikin error. Jadi pasien yang pulang 62,8% kita menjelaskan tujuan daripada pulang hanya dengan infusi minimal. Ini yang menjadi problem daripada mereka tidak tahu untuk apa tujuan obat ini diberikan, kemudian dia juga tinggi banget ya 86% itu mereka nggak tahu obat-obat itu sebenarnya obat dengan indikasi apa, frekuensi pemberiannya seperti apa, kapan dia harus datang lagi. 86% ternyata banyak tahun 2005 nih yang punya. Tapi dengan hadirnya seorang farmasisti sumber praktek itu bisa diminimalisir semua. Common side effect itu sekian persen yang tidak bisa dinyatakan, apa tidak ngerti sebenarnya kita menderita apa secara diagnosis ya. Nah ini sebenarnya semua kendala-kendala itu berawal dari knowledge ya. Jadi bagaimana cara kita meningkatkan pengetahuan pasien. Pasien itu tidak harus disembunyikan penyakitnya. Kalau menurut saya pribadi, pasien itu harus diedukasi bahwa dia sedang menderita penyakit ini, harus menjalani dengan sungguh-sungguh dengan patuh gitu. Kemudian dia harus tahu ketika muncul masalah